kemarin sudah ada eh, kuasa hukum untuk membackup dari LBH Lembaga Bantuan Hukum untuk bertabayun dengan anggota reskrim dari Polres Sampang. Dari tabayun itu ternyata ada yang menggerakkan oknum kepolisian, oknum imigrasi, dan satunya itu mungkin sipil biasa yang atau ormas, enggak tahu ya, ada 3. Ini mengingkari pertemuan tabayunnya. Padahal ini sudah LBH, pengacara-pengacara ini sudah standby untuk menunggu. Akhirnya yang didatangi bukan tempat daripada perjanjiannya, tapi justru 3 orang ini mencarinya, pengen ketemunya di rumahnya Said Wasim. Berarti ini kan sudah ada hal yang beda. Ada hal yang tidak disepakati, yang mengatur di luar, di belakang 3 orang ini tadi. Oknum polisi, oknum imigrasi, dan sipil 1, yaitu mendatangi rumah Said Wasim. Dari telepon, by phone, dari baik imigrasi, dari kepolisian, dari ini kan diterima ya, saat itu Said Wasim kan ada di Mojokerto bersama tim LBH. Nah, telepon dari imigrasi itu ada sebuah pengancaman. Ini diputar sedikit enggak apa-apa ya di sini ya? Nggak apa-apa, Atau gimana? nggak apa-apa itu. Diputar nggih? Diputar. Ya. Diputar nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa. Tar dulu, sebentar, sebentar. Kalau itu miliknya orang, nggak boleh. Nanti terkena undang-undang ITE. Itu kan percakapan atau milik pribadi, hati-hati. Diceritakan intinya saja. Oke, betul. Jadi ini sebenarnya ini bukti ya, ini bukan termasuk undang-undang ITE atau apa. Ini bukti satu pengancaman ya. Ini tidak masuk ke ranah itu sebenarnya, Iya, tapi tidak apa-apa. yang berhak itu aja mengatakan barang bukti adalah pengacaranya Said Wasim, bukan panjenengan, host. Jangan mendahului pengacaranya. Jadi aku ini Jano tidak, tapi kan aku bergeten nih. Langsung Kapolres itu, udah usah malam hari ini saya bilang gitu. Jadi begini ya, jadi video-video di YouTube yang diviralkan oleh Babi Aldo itu semua framing, berarti ya betul saya. Babi Aldo itu benar-benar suka bohong gitu. Ya saya nanti tak kirimi tak kirimi buktinya ya saya. Nanti itu nanti akan menjadi di Polres Sampang maupun di Polda Jatim, insya Allah LBH ini akan bergerak dengan cepat untuk melaporkan balik daripada kelompok-kelompok dan dalang daripada peristiwa ini. Itu loh saya. Dan yang jelas tidak ada surat resmi, panggilan resmi daripada Polres Sampang yang dikeluarkan untuk pemanggilan secara pelaporan aduan, delik aduan, karena memang pelaporan itu termasuk tidak memenuhi syarat. Ba'alawi batil itu tidak dari mulut Said Wasim, dari Nakobah Irak ya, Ashraf yang ada di Irak sana kan sudah lama kan saya sudah dikeluarkan, belum lagi dari Nakobah yang lain, termasuk dari tesisnya Kiai Imaduddin juga. Maaf ya, saya pernah dengar di kawan-kawan, ya bukan kawan-kawan, satu kawan aja lah. Ada masalah ini ada terkait dengan FPI juga ya. Nah, jadi yang lapor, saya izin ya, yang lapor itu ormas FPI yang ada di daerah Sampang sana ya. Sedangkan mohon maaf,
lembaga ini atau organisasi ini kan tidak pernah ada sampai hari ini kan sudah dibekukan ya. Kalau ada FPI baru itu pun belum mengantongi izin, berarti ormas ini pun termasuk ilegal. Makanya nanti ini ada poin-poin penting yang tidak bisa diungkap di publik, biarkan nanti LBH dan teman-teman pengacara bergerak secara lapangan. Jalur hijau ya saya. Tapi gini Bang Skinner, kalau saya boleh nambahin sedikit aja ya. Jadi perkara yang melaporkan siapa itu saya rasa akan merucut dengan sendirinya. Karena mengacu kepada laporan. Apakah laporan itu sudah masuk ke SPKT kemudian ditanggapi, lalu kemudian dari pihak SPKT sudah menentukan laporan itu sebagaimana laporan resmi dari pihak orang yang melaporkan, yaitu bentuk BAP itu sendiri. Kalaulah BAP itu belum terbentuk atau belum resmi, belum diterima, kemudian ada pihak anggota atau aparatur negara yang melakukan intimidasi dari pihak yang dilaporkan, maka itu juga bisa dilaporkan balik juga. Artinya perkara kemudian itu yang melaporkan dari pihak orang FPI bahwasanya FPI itu sudah dibubarkan, dibekukan, nanti akan merucut. Tinggal kita bagaimana cara gerak orang yang melaporkan balik tersebut, gitu Bang Skinner. Dan polisi itu sebentar sebelum turun ya, Ustadz Bani, dengar dulu nih sebelum turun. Skincare itu yang merekam atau yang di sampingnya Wasim itu Ustadz Kiai Jafar bukan ya? Ya Kiai Jafar. Iya kan? Nah ini menjadi hikmah pembelajaran buat kita semua ya. Karena yang kita tidak sangka ternyata menjadi urusan besar. Saya nggak tahu siapa Wasim ini. Apakah dia berwenang? Apakah punya otoritas mengatakan bahwasanya nasabnya batil? Kalau dia sebagai seorang perorangan, bukan mewakili nakobah misalnya dari Yaman atau dari Irak, ini juga ini hikmah pembelajaran ya. Jangan, karena urusannya jadi panjang kan. Nah harusnya kita betul mendukung, tapi jangan terlalu kemajon. Yang bicara itu biar Wasim sama kuasa hukumnya. Dan Jafar bertanggung jawab itu. Karena kan dia walaupun niatnya baik, ini loh Wasim ngomong seperti ini, tapi resikonya dia tidak sadari buat Wasim. Ini buat hikmah pembelajaran buat kita semua. Kalau ada kawan, lalu jangan kita pancing-pancing sehingga mengeluarkan statement yang dia tidak sadari gitu. Ustadz Bani monggo silakan beliau amunisi. Saya mohon izin terima telepon ya teman-teman, tak mute. Monggo. Bang Acong, sebentar Bang Acong. Gini Bang Acong. Apa yang disampaikan Bang Acong itu adalah benarnya, namun mengacu kepada begini. Kalaulah penyebutan bahwasanya nasab itu tidak valid dan tidak absah secara manuskrip atau secara sejarah, baik kitab atau apapun, kemudian sudah menjadi konsumsi publik, siapa yang menyampaikan saya rasa tidak ada masalah. Tidak masalah. Gitu loh. Terkecuali hal-hal yang demikian lalu kemudian disampaikan dan itu urusan bukan urusan publik, urusan pribadi, itu baru boleh delik pidananya jelas. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik nggak masalah kalau menurut saya. Gitu. Ya betul, maksudku juga gitu. Kalau sudah berani berstatement, jangan cengeng gitu loh. Yang berani hadapi aja, jangan kabur-kaburan. Tapi kalau ketemunya sama saya habis itu. Ya kalau Kang Bandi Acong, Said Wasim itu berani berstatement karena dia punya landasan dan dalil. Nah tinggal musuhnya ini dia mau membuktikan enggak ucapan Said Wasim. Kalau memang berani membuktikan, nah boleh tuh diskusi atau hadapan. Kalau memang itu dianggap sebagai fitnahan, maka laporkan saja seperti itu. Nanti pembenarannya, pembuktiannya baru di sidang. Betul. Nah,
Nah, ini ya kan mohon udah maaf, kejadian ya. Aku mohon bicara maaf, hikmah pembelajaran. mohon Ini udah maaf. kejadian bagus itu. Ada kuasa hukum, ya kan? Tadi Skincare bilang oknum imigrasinya pun ketakutan. Dia itu di luar wewenangnya itu datangi Mm-mm. orang, kemudian ngancam-ngancam nggak bisa diperpanjang, nggak boleh itu salah itu menyelewengkan jabatan. Mm-mm. Dah lanjut. Ya mohon maaf, boleh kami mau jelaskan sesuatu. Kalau tentang Said Wasim, beliau kan hadir acara halal bihalal keturunan Wali Songo yang ada di Pendopo, Keraton Sumenep. Ini sebenarnya bukan masalah nasab, bukan masalah apa. Cuman yang namanya Ja'far itu datang dan menarik Said Wasim dari sebelah kami jauh dan rekam video itu. Itu sebenarnya tanggung jawab, tapi sampai sekarang yang kami lihat itu tidak ada tanggung jawab dari beliau. Kalau masalah membatalkan nasab, kalau menurut saya, mohon maaf ya saudaraku, kemungkinan saya salah juga. Kalau tentang Said Wasim membatalkan nasab mereka itu, nomor satu, bukan beliau yang pertama orang membatalkan nasab mereka. Nomor dua, dasarnya Said Wasim itu dari Naqabah Irak. Nah, laporan yang katanya Bebe Aldo di video-video bahwa laporan menjelaskan umat Islam dan memfitnah, dan katanya Said Wasim mengaku diri dari Naqabah Madinah dan Arab Saudi, dan katanya mengaku diri Arab Saudi juga dari Madinah. Nah, ini kami mau jelaskan karena kami sudah lihat video itu yang sudah viral dan semua saudaraku semua sudah lihat juga. Dari video itu kan bahasa Arab. Membatalkan nasab mereka dasarnya dari Naqabah Irak yang paling tua dari Naqabah internasional semua seluruh dunia. Nomor dua, dalam video itu tidak pernah mengaku bahwa beliau dari Naqabah Madinah atau dari Naqabah Arab Saudi, dan sebenarnya Mbak Alawi itu dusta karena kami sudah dengar berapa kali mereka katanya ada Naqabah di Arab Saudi. Tidak ada Naqabah di Arab Saudi. Betul Syekh, betul Syekh. Kalau ahli nasab iya ada ahli nasab. Iya. Nah, tapi kalau Naqabah tidak ada. Sebenarnya karena pemerintah Arab Saudi tidak boleh ada Naqabah di Arab Saudi. Nomor tiga, bahwa beliau mengaku diri Arab Saudi dalam video tidak ada. Itu biasa karena beliau kan warga negara Yaman asli, tapi lahir dan besar dan tinggal di Arab Saudi di Madinah Al-Munawwarah. Dan apa yang kami tahu, keluarganya masih ada di situ. Ibunya sama saudaranya masih ada di situ, tinggal di situ. Jadi wajar kalau si Ja'far, Ustaz Ja'far atau siapa yang dari Batu Ampar nanya dari mana, ya wajar bilang dari Madinah. Itu kalau bilang dari Madinah bukan artinya warga negara Arab Saudi. Betul. Karena pertanyaannya bukan warga negara apa, dari mana, karena beliau kan datang dari Madinah, bukan datang dari Yaman. Betul. Nah, jadi mereka cuma framing saja, paling khusus itu yang namanya Babi Aldu mencari kesalahan. Apalagi terakhir video yang kami lihat, dia memframing umat Islam kalau tidak ada gerakan, kayaknya udah mencari oleh umat Islam. Umat Islam maksudnya Babi Aldu sudah jelas dari FPI. Umat Islam tidak mencari Said Wasim. Sebenarnya karena sebenarnya Said Wasim bukan kabur, cuman demi keselamatan dan keamanan beliau ke Mojokerto. Ini yang kami melihat dari kata-kata semua itu, berita semua ini. Kenapa? Siap. Karena yang kami dengar dari penjenengan Bang Skincare, ada oknum dari Polres dan
migrasi. Ini yang aneh ya, migrasi itu apa? Kaitnya sama masalah nasab. Migrasi kok cuma masih hidup atau tidak, berkasnya semua resmi, ya udah. Kok ikut macam-macam masalah, ikut campuran sama masalah nasab. Ya, Ini nggak bukti ada, bahwa oknum itu, ya mohon maaf, nggak ada punya kaitannya, Syekh. proksi Nggak ini. ada kaitannya, nggak ada Ya, kaitannya itu. imigrasi Nah, dengan masalah nasab, nggak ada. Itu Siap. masalah nah itu. keimigrasian aja. Dan juga Itu salah walaupun itu. oknum, apanya yang salah Bang Acung? Imigrasinya yang salah, nggak Ya boleh jelas. dia datang ke situ, apalagi mengancam-ngancam. Itu Nah itu. penyalahgunaan wewenang, salah itu. Nah, juga yang Polres itu yang datang, kenapa datang tanpa surat resmi? Bang Skengker barusan kan katanya tanpa surat resmi. Nah, kalau tanpa surat panggilan resmi, kenapa polisi memang datang kecuali kalau korupsi ya? Kalau ya namanya bantu atau apalah, pokoknya bukan resmi lah. Jadi dari cerita ini semua yang kami dengar di Komal dan dari saudara-saudara di luar Komal, itu kayaknya sebenar-benarnya tidak ada laporan atau ada laporan tapi tidak terima dalam hukum. Iya, paham. Itu aja. Lebih parah lagi tuh, mendatangi orang tanpa surat perintah lebih parah lagi tuh. Nah itu yang kami terakhir kali sudah berkomunikasi sama beliau. Ya, Katanya bentar. datang dan mengganggu, mau nakutin istrinya beliau itu. Lah kurang ajar ini. Ini benar-benar Benar. kayak gitu. Harus diproses itu sama Itu, pengacaranya. Izin Syekh. bertanya, sebentar, Opa. Izin Ya, bertanya, Sewaktu Wasim bilang bahwasanya nasab Ba'alwi batil, ya. Oh, oke. Sewaktu dia bilang nasab Ba'alwi batil, itu ada kata-kata pendahuluannya enggak? Menurut atau saya mengutip dari Nakobah Irak misalnya, itu dinyatakan oleh Nakobah Irak batil. Ada nggak kutipan seperti itu, Standby. Tidak ada. Cuman tapi sebentar tapi ya, kalau soal kalau soal Aldo itu udah pasti Aldo itu pendusta pendusta itu Aldo. Lanjut Ini yang jelas Ustaz Ja'far itu karenanya dijelaskan kepada Sayyid Wasim bahwa ada masalah polemik nasab itu dalam bahasa Arab. Langsung diputusin oleh Sayyid Wasim dan langsung berkata batilum bil ijma, nasab Ba'alawi batilum bil ijma, gitu aja. Tidak ada tidak ada tambahan ini. Siap, matur nuwun. Sami. Dari saya mohon izin, host. Monggo. Ini apa namanya? Bisanya Said Wasim mengatakan hal itu kan dia sudah mendapatkan kabar dari Nakobah Irak ya saya. Artinya sudah ada kejelasan bahwasanya Wahid Hasyim itu apa namanya ke Said Wasim yang mengintimidasi terhadap istrinya itu petugas imigrasinya atau polisinya yang kedua itu. Yang ketiga biasanya begini mohon izin Bang Pagito ya. Polisi itu biasanya ada yang ditugaskan di desa itu untuk Babin Kamtibmas. Itu biasanya polisi hanya mendampingi walaupun tanpa surat tugas ya, tapi dia sudah ditugaskan di desa masing-masing atau di desa satu biasanya Babin Kamtibmas itu untuk menjaga situasi dan kondisi agar kondusif. Mungkin dia hanya mengantar untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Satu itu. Yang kedua bisa saja polisi itu ikut campur karena dia seorang muhibin. Ini kejelasannya kan harus jelas ini. Kan di setiap desa itu ada Babin Kamtibmas sama Babinsa. Kalau Babinsa kan dari TNI ya. Begitu Ya, jadi gini saya nambahin sedikit Bang Opal, mohon izin Jadi apa yang disampaikan oleh siapa tadi Gus Wasim ya?
itu sudah Said Wasim. ya Said Wasim Oh, itu sudah menjadi ranah publik. Kalau sudah menjadi ranah publik itu tidak terkait delik pidana.